Aloysius Jatiwotan menikah dengan Ibu Agnes Lili Kleden tahun 1980. Dan dari pasangan ini Tuhan mengaruniakan mereka 3 anak laki-laki. Anak sulung saat dilahirkan dan langsung dipanggil Tuhan. Saat itu almarhum bekerja di Pamakayo di SMP Negeri 1 Solor Barat. Anak kedua Fidelis Bolowotan yang sekarang menjadi imam misionaris SMM. Dan kebetulan sekali pada saat ini beliau ditugaskan untuk mengambil pendidikan S3 di Italia, dan rencananya seharusnya berangkat hari ini, tetapi karena penyakit COVID yang wilayah kita menjadi zona merah, maka semua penerbangan ditutup dan akhirnya batal. Dan kebetulan sekali rencana Tuhan lain, dan hari ini bapaknya dipanggil Tuhan dan beliau sendiri yang melakukan upacara penguburan untuk ayahnya tercinta. Sementara anak yang ketiga, Carolus Tamawotan atau biasa disapa Charles, yang sekarang sedang bekerja di Puskesmas Temung Pagong. Beliau telah menikah dan dikaruniai 3 anak, 1 perempuan, 1 laki-laki dan 2 perempuan. Kemudian riwayat pendidikan almarhum Aloysius Jatiwotan tamat di SDK Ulbolong tahun 1966. Setelah itu langsung masuk pada SMP Pilenako yang waktu itu berdiri di Ulbolong, dan sampai tamat mengikuti ujian titipan dari SMP Sidi Bakti Pamakayo tamat tahun 1970. Setelah itu beliau melanjutkan pendidikan ke SMA, salah satu SMA di Kupang, dan tamat tahun 1973. Setelah itu beliau melanjutkan pendidikan ke PGSLP dan tamat tahun 1976. Pendidikan S1 telah dilalui tetapi tidak tuntas. Kemudian riwayat pekerjaan. Saat tamat SMA tahun 73, beliau sempat melamar menjadi guru honor di salah satu SMP, yaitu SMP Ilebura Ulanggitan. Setelah itu beliau melanjutkan ke PGSLP. Setelah tamat dari sana, beliau menjadi guru honor di SMP Sidi Bakti Pamakayo, yang waktu itu belum dinegerikan, tahun 1978. Dan diangkat pada tahun menjadi CPNS pada tahun 1979. Saat itu juga SMP Sidi Bakti Pamakayo dinegerikan, sehingga beberapa guru diangkat menjadi PNS. Beliau menjadi guru di sana tahun 1987 sampai dengan tahun 2000. Kemudian dari tahun 1979 sampai dengan 1987. Setelah dari SMP Negeri 1 Solor Barat dimutasikan ke SMP Negeri 1 Solor Timur dan bekerja dari tahun 1987 sampai tahun 2000. Kemudian mendapat mutasi ke
SMP Isidorus Lewotala ini pun tidak berjalan lama, dari tahun 2001 sampai 2002 karena mengalami kecelakaan yang sangat berat. Karena kecelakaan, almarhum sempat kembali dan dalam otak gegar yang sangat berat. Setelah mengalami pemulihan kesehatannya, ia diminta untuk bekerja di Dinas PPO Kecamatan Solor Timur dari tahun 2002 sampai 2003. Namun karena basicnya bukan seorang pegawai, maka ia meminta ke dinas untuk kembali mengajar sebagai pendidik. Ia kemudian ditempatkan di SMP Negeri Telike, dan dari tahun 2003 sampai dengan mengalami pensiun atau purna bakti pada tanggal 1 Juli 2015. Kita tahu bersama sejak kecelakaan yang sangat berat, almarhum ini dalam hidupnya kita tahu banyak yang jalan kaki, banyak sikap yang aneh-aneh yang dibuatnya. Karena kita semua memahami beliau belum pulih betul. Kemudian riwayat sakitnya, penyakit utama yang dia derita selama ini adalah gagal otak yang sangat berat, dan karena kecelakaan tadi dalam kehidupan kesehariannya sungguh sangat sikap, segala tutur kata, sikap dan lain-lainnya kita tahu bersama. Namun di saat-saat masa purna bakti, almarhum ini juga sudah sekian kali mengalami celaka. Dan juga selain kecelakaan, penyakit yang diderita adalah gula darah tinggi dan juga menderita stroke. Sampai mulai dirawat di rumah Puskesmas Menanga, terus dia dirawat ke rumah sakit Larantuka, dan bahkan sampai pernah dirawat di rumah sakit Kupang pada 2-3 tahun kemarin. Dan setelah itu menjelang ia dipanggil Tuhan pada minggu lalu, pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021, ia harus masuk ke puskesmas lagi karena drop, mengalami gula darah tinggi, dan akhirnya membawa sampai pada kematiannya pagi tadi kurang lebih jam setengah 5 dini hari. Karena itu pada kesempatan ini mewakili keluarga, Ibu, Pater, Non Charles, dan cucu, kami menyampaikan ucapan terima kasih banyak kepada pimpinan Puskesmas bersama para perawat yang telah merawat almarhum selama beberapa hari. Terima kasih juga kepada semua pihak, terutama umat Stasi Menanga, pihak keamanan, TNI Polri, yang juga berkenan mendampingi mengantar jenazah almarhum sampai ke tempat ini. Terima kasih untuk kita semua yang walaupun di tengah pandemi yang sangat berat ini, kita masih sempat datang untuk melayat dan mengubur jenazah almarhum Bapak Aloysius Jati Wotan. Dan mungkin hanya itu saja sedikit riwayat hidup almarhum yang sempat kami ambil karena waktu kita yang sangat asik. Selanjutnya saya serahkan kepada petugas liturgis untuk kita memulai dengan upacara penguburan almarhum. Terima kasih.
Saudara-saudara, saudara-saudari yang terkasih, kita hidup Bapak Aloysius Jatiwotan telah menghanyutkan kita dalam kesedihan yang mendalam. Namun kita percaya bahwa kita hanya berpisah secara jasmania dan pada saatnya kita akan berjumpa kembali. Maka marilah kita bersatu hati untuk mengiringi perjalanannya menuju rumah Bapa dengan doa-doa kita dalam upacara penguburan ini. Mari kita mengawalinya dengan menyanyikan sebuah lagu pembuka. Sini. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, keluarga berduka dan umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Bapak, saudara kekasih kita Aloysius Jatiwotan telah diambil dari antara kita. Segenap anggota keluarga, sahabat, kenalan dan kita semua yang telah hidup bersamanya selama ini merasakan kehilangan seorang yang punya arti dan andil besar dalam kehidupan bersama. Dengan sedih hati kita mau menyatakan penghormatan bagi Bapak, saudara kekasih kita Aloysius Jatiwotan dan mengucapkan selamat jalan padanya. Kita menyerahkannya kembali kepada Bapa yang Maha Kasih dengan harapan pasti bahwa Bapak, saudara kasih kita ini akan dibangkitkan bersama Kristus dan menikmati kebahagiaan sempurna dalam kerajaan surga. Marilah kita berdoa. Allah Bapa penyelenggara hidup manusia, kami merasa bersusah hati karena kematian Bapak saudara kekasih kami, Aloysius Jatiwotan yang dipanggil dari tengah-tengah keluarganya. Terimalah dia dalam kebahagiaan kekal dan curahkanlah rahmat-Mu kepada keluarga yang ditinggalkan ini. Semoga mereka menerima kebijaksanaan-Mu dengan tabah dan berusaha mengatasi segala kesukaran dengan bantuan seluruh umat yang hidup bersama mereka. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Saudara, saudara-saudari yang terkasih, dalam sakramen pembaptisan, Bapak saudara kekasih kita Aloysius Jatiwotan ini telah diberi hidup oleh Yesus dengan pembaptisan. Sekarang jenazahnya akan direciki dengan air suci dan didupai dengan harum-haruman sebagai lambang hidup abadi yang dijanjikan Yesus. Aku mereciki engkau dengan air suci yang mengenangkan hari permandianmu, di mana engkau dilahirkan baru dalam Kristus. Pada saat itu, engkau telah bergabung
dalam persekutuan gereja Yesus Kristus. Semoga berkat wafat dan kebangkitan Yesus Kristus, engkau diselamatkan dari kematian abadi dan memperoleh kehidupan yang kekal. Aku mendupai engkau dengan harum-haruman sebagai tanda bahwa engkau adalah kurban yang sangat berharga dan berkenan kepada Allah Bapa. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita bersatu hati dan berdoa bersama keluarga berduka, menyerahkan Bapak saudara kekasih kita yang telah meninggal ini ke pangkuan Allah Bapa di surga. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau telah menunjukkan kasih yang besar kepada keluarga kami melalui kehadiran Bapak Aloysius Jatiwotan tercinta ini. Ia telah menyalurkan kasih-Mu kepada kami semua yang memberi diri bagi kami tanpa memperhitungkan utang dan rugi. Ia membagi kasih kepada kami dalam kurban pengabdian dan pelayanannya sebagai seorang kepala keluarga rumah tangga yang baik. Kini ia harus meninggalkan kami semua dengan sebagai kenangan dan pengalaman indah yang tak terlupakan. Ia pergi kepadamu, Bapa, dan tidak akan kembali lagi. Kami mohon, ulurkanlah tangan-Mu dan terimalah Bapak Aloysius Jati ini. Semoga hamba-Mu ini diperkenankan menikmati kasih-Mu yang sempurna dalam kerajaan surga demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Marilah kita menyanyikan sebuah lagu. Sekalian sahabat kami, sebab kami disiksa tangan Tuhan. Sayangilah kami, sayangilah kami, hai sekalian sahabat kami, sebab kami disiksa tangan Tuhan. Saudara-saudari, sekarang peti jenazah akan ditutup.
Anggota keluarga dipersilakan untuk berpamitan terakhir dengan Bapak Saudara kekasih kita ini yang telah dipanggil Tuhan. Nggak bisa, ini kan suara kita nggak kedengeran. Kamera bisa.
Hei. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Allah yang telah membangkitkan Yesus dari alam maut melimpahkan penghiburan iman kepada saudara-saudari. Sekarang dan selama-lamanya. Keluarga yang berduka, Mama Agnes
dan Ade Charles bersama ibu dan anak-anak, keluarga besar suku Wotan, Kleden, dan Monepalolon, umatku yang dikasihi Tuhan, Bapak dan Mama, saudara-saudari yang hadir pada sore hari ini. Kematian itu selalu menjadi merupakan misteri yang seringkali membuat kita merasa bahwa sebetulnya hidup itu bukan dilenyapkan begitu saja, tapi diubah untuk mengalami hidup yang baru. Dan hidup yang baru itu ada di dalam Allah. Allah yang memberikan nafas dan kehidupan. Dia yang menciptakan dan dia pula lah yang mengambil kembali segala yang telah dia berikan. Oleh karena itu, hidup itu sendiri adalah anugerah, kesempatan untuk juga bersyukur pada Tuhan, memuji kepada Allah, dan saatnya untuk juga bergandengan tangan dengan semua orang untuk selalu berbuat baik, memaafkan, mendengarkan, dan menaruh sikap hormat satu sama lain. Iman Bapak Alo akan Yesus yang hidup dan bangkit, itu adalah iman dia yang juga ikut membawa keselamatan bagi. Dan kita pada sore hari ini berkumpul di rumah kediaman Bapak Alo ini, itu juga memberikan penghormatan terakhir kepadanya. Seraya juga kita meminta dari Tuhan untuk juga mengampuni segala dosa yang telah dilakukan, baik terhadap keluarganya sendiri, dirinya sendiri, dan juga terhadap kita sekalian yang berkumpul di tempat ini. Seraya kita juga memohon rahmat pengampunan atas dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Agar perayaan ini membawa penyelamatan bagi kita, marilah kita menyesali dan mengakui bahwa kita telah berdosa. Saya mengaku. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon Maria kepada para malaikat dan orang kudus dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dosa-dosaku aku lupa Tuhan kasih-Mu. Dosa-dosa aku lupa Tuhan kasih-Mu.
Aku lupa Tuhan kasih-Mu. Marilah berdoa. Ya Allah, kami mohon, berkenanlah mendengarkan doa-doa kami. Engkau telah menganugerahkan kepada kami iman yang kokoh akan putra-Mu yang bangkit dari antara orang mati. Semoga Engkau juga meneguhkan harapan kami bersama hamba-Mu Bapak Alexius Jatiwotan yang telah meninggal pagi tadi, bahwa kami pun akan bangkit untuk hidup abadi. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah kini dan sepanjang masa. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada umat di Roma. Saudara-saudara, tak seorang pun di antara kita hidup bagi dirinya sendiri, dan tak seorang pun mati bagi dirinya sendiri. Sebab kalau kita hidup bagi Tuhan, dan kalau kita mati bagi Tuhan. Jika baik dalam hidup maupun dalam mati, kita tetap milik Tuhan. Karena dengan maksud inilah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan bagi orang hidup maupun orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berikan Dia, ya Tuhan, dan terangilah menyinari Dia. Manusia yang jujur dikenang selamanya. Ia tidak akan takut kabar yang menyedihkan. Bahagia abadi berikan Dia, ya Tuhan, dan terangilah menyinari Dia. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, tidak akan kubuang. Haleluya. 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 Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, melainkan untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Alo yang saya kasihi, sedang perkabungan seluruh anggota keluarga, Bapak dan Mama yang saya cintai. Sewaktu saya masih di Malang, Bapak Alo ini biasanya suka bel. Kadang-kadang dia bel, iseng-iseng supaya saya bel balik, karena dia tidak ada pulsa. Lalu saya bel dia, tapi kemudian dia matikan. Lalu dia bel balik, tapi dia matikan. Akhirnya tidak ada kontak satu ketika. Tapi suatu ketika dia bel dan saya juga mau bel. Jadi sepertinya ada kontak batin. Nah, pada waktu itu bulan Mei, dia bertanya, "No Pater, kira-kira kapan kau datang libur?" Saya bilang, "Sekitar bulan Juni, Bapak." Kalau Juni mungkin terlalu lama ya, sebab kalau bisa bulan Mei. Mungkin dia sudah merasakan sesuatu. Saya mengatakan, "Bapak tidak bisa. Kami jadwal liburnya baru bulan Juni." "Kalau begitu libur kira-kira berapa lama?" 2 bulan tuh. Saya bilang, "Biasanya 1 bulan lebih. 1 bulan lebih sedikit. 6 minggu itu biasanya untuk kami dari kongregasi SMM." Oke, lalu dia bilang, "Kalau begitu saya tunggu." Jadi rupanya penantian dia kemudian terjawab dan saya kembali libur. Selama di rumah, berada di rumah, Bapak Alo ini, ya, Papa Mama Miyomoi dengan tingkah lakunya dia, dengan kecelakaan tahun 2001, ya kadang-kadang orang kalau sudah tahu dia mengerti. Dengan perkataannya, dengan tingkah lakunya, dengan kelakarnya, dan seterusnya. Hampir setiap hari, kalau bangun pagi, dia melihat saya, dia bilang, "No tua, nanti kalau kembali, bedore. Kalau mau ke rumah, bedore. Kalau aku pergi ke rumah, saya ikut."
boleh Bapak, tapi tiket tanggung sendiri. Karena saya punya tiket saya sudah beli, sudah disiapkan. Punya Bapak? Dia bilang, jangan Pak. Kalau tidak tiket saya tidak bisa jalan. Hampir beberapa kali perkataan yang sama naik ucapkan, naik maring seperti itu. Tapi saya berpikir bahwa ini seperti biasa dia berkelakar, dia bergurau. Dan dia selalu mengatakan seperti itu. Rencana awal saya itu pada tanggal hari ini, itu saya berangkat kembali ke tempat tugas. Mungkin dia dengar, dan dia dalam hatinya mungkin dia menyusun strategi bahwa dia juga akan ikut. Dan hari ini juga, hari tadi, Bapak Alo juga meninggalkan Mama, Ade, saya, dan seluruh anggota keluarga dan seluruh umat yang dia kasihi, dan Bapak dan Mama kasihi Bapak. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, orang yang sudah mati itu naik tidak bisa lagi mendoakan dirinya sendiri. Yang masih hidup, kita punya tugas yang amat mulia untuk selalu mengenangkan semua orang yang sudah meninggal, baik itu anggota keluarga kita maupun saudara-saudari, sahabat dan kenalan siapa saja. Dan mereka yang sudah meninggal itu punya kekuatan yang luar biasa, masih bersekutu dengan kita yang masih hidup, juga bisa menjadi pendoa yang luar biasa supaya kita juga memperoleh keselamatan seperti mereka juga mendapatkan keselamatan. Bacaan-bacaan yang kita dengar dalam Injil, dalam bacaan sore ini, itu memberikan harapan kepada kita bahwa kematian itu bukan akhir dari segala, tapi justru menjadi awal mula untuk bangkit mengalami hidup baru, hidup yang dijanjikan oleh Allah Pencipta, hidup yang sudah dijanjikan oleh Sang Pemilik kehidupan, yakni Allah Bapa yang menciptakan kita. Dan kita semua yakin dan percaya bahwa meskipun secara fisik, secara jasmani raga kita akan berpisah. Raga saya, raga anggota keluarga, itu akan berpisah dengan Bapa Allah yang tercinta. Tetapi iman akan Allah yang hidup itu selalu menyatukan kita dengan mereka yang sudah mendahului. Inilah sebuah hubungan relasi yang sangat indah, yang sangat harmonis, yang kiranya meneguhkan kita sekalipun kita mengalami kesedihan, duka cita yang mendalam. Sekalipun keluarga kehilangan Bapa Allah yang tercinta, tetapi kita semua dihibur oleh penghiburan yang satu dan sama. Dan penghiburan yang satu dan sama itu datang dari Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diserahkan Bapa kepadaku tidak akan kubuang. Dengan kata lain, semua yang diberikan oleh Allah Bapa kepada Yesus tidak akan pernah dilupakan, tidak pernah akan ditinggalkan. Syaratnya supaya tidak pernah akan dilupakan atau ditinggalkan, itu apa Bapak Ibu saudara-saudari keluarga yang saya kasih? Menghayati iman itu dalam kasih akan Kristus. Menghayati iman dengan sungguh-sungguh dalam hidup, dalam masyarakat, dalam keluarga, dan di tempat di mana kita diutus dan berkat. Bapak Alo itu seorang yang bagi saya luar biasa. Dia mendidik kami dengan disiplin yang sangat tinggi. Saya ingat dulu kalau masih di Tala, di Menanga, pulang sekolah kalau kami
habis setelah makan lalu pergi bermain, itu dia akan siksanya luar biasa. Dengan lama toro dia akan seperti mencambuki kami, ya, suruh masuk kamar, dan kadang-kadang dia kunci kamar dari luar supaya kami tidur, punya waktu untuk istirahat, supaya bisa beraktivitas lagi pada waktu-waktu yang akan datang. Kadang-kadang juga kalau dia pergi sekolah atau pergi mengajar, pergi ke tempat tugas, lalu kegiatan itu dimulai pada pukul sekian, maka 1 jam sebelum kegiatan itu dia sudah datang. Bapak ini sudah datang, duduk dan tunggu. Kami keluarga saya secara pribadi, saya belajar kedisiplinan dari Bapak Alo. Hingga barangkali itu juga membuat saya bisa menjalani hidup dengan baik sampai dengan saat ini. Bapak, terima kasih Engkau sudah mengajarkan kami nilai kebajikan, keutamaan dalam Kristus yang membuat kami juga hidup, bertumbuh, dan berkembang di dalam kasih dan dalam ketaatan dan dalam semangat dalam Yesus Kristus. Kami memang kehilangan akan sosok-Mu yang luar biasa. Berpuluh-puluh tahun Engkau mengajar begitu banyak siswa-siswi, dan bahkan banyak orang juga sudah menjadi sukses karena pendidikan yang pernah Engkau berikan kepada mereka. Dan kami pun mengalami pendidikan itu Bapak, dan itu cukup menghibur kami, cukup menguatkan kami yang pada sore hari ini, yang pada hari ini juga kehilangan secara fisik. Bapak memang tidak akan kami lihat lagi, tetapi secara spiritual kami semua yakin dan percaya Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan, dalam tugas. Begitulah orang yang sudah meninggal, dia akan selalu hadir beserta kita dalam segala aktivitas, dalam pekerjaan, dalam hidup kita. Kalau memang kita juga ingat akan mereka dalam doa kita, dalam hidup kita di setiap hari. Saudara-saudari umat Allah yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, sesaat lagi memang jenazah Bapak Alo akan dikebumikan di sisi rumah ini. Tanda bahwa dia hadir juga bersama dengan kita di tempat. Oleh karena itu, Bapak, biarkanlah kami semua yang Kau tinggalkan itu tetap dikuatkan. Itu juga boleh melanjutkan sisa-sisa perjuangan yang pernah Engkau tanamkan dalam diri kami. Semoga iman-Mu akan Yesus Kristus selalu menumbuhkan semangat dan keyakinan baru kepada kami untuk juga tetap teguh dan berjuang dalam pensiaran hidup kami di dunia, dalam tugas dan pekerjaan yang kami lakukan setiap hari. Janji bahwa Engkau mau ikut ke Roma, ternyata hari ini Engkau pergi. Di saat saya juga punya waktu dan kesempatan untuk berpamitan, bahkan lebih dahulu berpamitan dengan saya. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat Allah yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semoga iman akan Allah yang hidup, yang selalu memberikan penghiburan dan keyakinan kepada kita, selalu meneguhkan dan menguatkan kita sekalian, sekalipun kematian, maut selalu menakutkan, tetapi di dalam Kristus tidak ada satupun yang akan dibuang kalau dia mau datang, percaya, hidup, dan tinggal dalam Kristus. Datanglah kepadaku, hai kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan rasa lega kepadamu. Demikianlah kata-kata penghiburan yang pernah disampaikan Kristus kepada kita. Semoga juga meneguhkan keluarga, memberikan penghiburan iman kepada keluarga, dan juga menguatkan dan meneguhkan iman kita di dalam Allah yang memberikan kehidupan. Dia yang akan mengambil, dia yang memberi dan akan mengambil dan menyempurnakan hidup kita di dalam kerajaan surga. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berdiri. Kita menyampaikan doa-doa permohonan. Allah sumber kehidupan telah menciptakan manusia supaya hidup dan bahagia. Dia akan memberikan kita hidup kekal dan tidak akan menyerahkan kepada maut. Maka marilah kita panjatkan doa kepadanya. Bagi anggota keluarga serta umat paroki kita yang telah meninggal, bagi arwah semua orang yang kita cintai semasa hidup mereka. Ya Bapa, panggillah mereka dengan nama masing-masing dan gabungkanlah mereka dengan persekutuan para kudus di surga. Marilah kita mohon. Bagi arwah mereka yang telah amat menderita semasa hidup karena penyakit, ketidakadilan, dan kemiskinan. Ya Bapa, akhirilah kesusahan mereka dan anugerahilah mereka kebahagiaan kekal bersamamu di surga. Marilah kita mohon. Bagi arwah mereka yang semasa hidupnya kurang mendapat perhatian dari sahabat-sahabat, ditinggalkan oleh keluarga dan anak-anak mereka. Ya Bapa Maha Baik, tuntunlah mereka semua dalam menemukan kebahagiaan kekal, karena ditemani oleh para kudus-Mu di surga. Marilah kita mohon. Bagi kita sendiri, ya Bapa, bersama kami selalu, agar kami saling menolong dan mendukung. Tuntunlah kami di jalan-Mu untuk saling bahu-membahu dan berbagi hidup dengan sesama kami karena kasih-Mu. Marilah kita mohon. Umat beriman ada di tangan-Mu. Dan bahwa bantuan janganlah membiarkan gelisah, tetapi teguhkanlah perjalanan perjalanan menuju kepadamu. Berilah kepada kami putra-Mu sebagai jalan kebenaran dan hidup kami kini dan sepanjang masa. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi, persiapan persembahan. Ini di rumah. Ya Tuhan Yesus Kristus, Raja yang agung, Surilah lepaskan jiwa hamba-Mu ini, yang meninggal dari tubir kegelapan serta siksa neraka. Bebaskan dia dari mulut singa, jangan sampai ditelan si jahat dan dimangsa kegelapan. Ya Tuhan Yesus Kristus,
Raja yang agung, Sudilah lepaskan jiwa hamba-Mu ini yang dari tubir kegelapan serta siksa neraka. Moga-moga Santo Mikael menghantar dia ke terang yang suci, seperti Kau janjikan Ibrahim dan keturunan. Ya Tuhan Yesus Kristus, Raja yang agung, sudilah lepaskan jiwa hamba-Mu ini yang dari tubir kegelapan serta siksa neraka. Berdoalah saudari dan saudara, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. semoga persembahan ini diterima dengan kemuliaan Tuhan dan keselamatan. Ya Allah, berkenanlah menerima persembahan kami. Semoga hamba-Mu, Bapak Aloysius Jatiwatan yang telah meninggal dunia, diterima ke dalam kemuliaan bersama putra-Mu yang mempersatukan kami dengan dirinya dalam sakramen cinta kasih-Nya yang agung ini. Dialah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersama-Mu Dan bersama roh marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, sebab Dialah yang telah menumbuhkan harapan kokoh akan kebangkitan mulia, sehingga kami yang sering takut akan maut yang tak terelakkan itu sungguh-sungguh dihibur oleh hidup abadi yang telah dijanjikan kepada kami. Oleh karena itu, sebagai umat beriman kami yakin bahwa hidup hanyalah diubah, bukan yang dilenyapkan, bahwa suatu kediaman abadi tersedia bagi kami di surga. Bila pengembaraan kami di dunia ini berakhir, maka kami bermada memuliakan Dikau bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus Allah, Tuhan Allah di atas segala tempur. Kudus
Kudusku, Kudus Allah. Surga dan bumi Penuh kemuliaan. Kudus, 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 Kudus Allah. Hiduplah Allah di surga. Kudus, Kudus, Kudus Allah. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi yang mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agungkanlah misteri iman kita. Sekarang kami Engkau Sang Juru Selamat, datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Monsinyur Fransiskus Kopongkum, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan hambamu yang terkasih Bapa Aloysius Jatiwutan, yang hari ini telah Engkau panggil ke hadiratmu. Ketika dibaptis, saudara kami ini menjadi satu dengan Kristus. Ia telah menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Semoga kini Dia menjadi serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudari dan saudara kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Kami mengenangkan seluruh anggota keluarga, sanak saudara, sahabat dan kenalan,
dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami yang Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya yang setia, bersama para rasul, dan bersama Santo Aloysius dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama. Dari Yesus Kristus adalah pokok memuliakan keselamatan kita. Marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tapi berilah iman gereja dan resmilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Anak domba Allah. Kasihanilah kami, anak domba Allah yang menghapuskan dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari, Tuhan Yesus bersabda, "Datanglah kepadaku, hai kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan rasa lega kepadamu. Beban dosa kita pun akan Dia hapus." Berbahagialah kita semua yang diundang untuk datang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabarlah saja maka saya akan sembuh.
merenangkan. Tuhan datang mengembara, beri makan dan minum. Darah Yesus sudah tumpah bagi kita pengembara. Mari sambut dengan syukur. Darah Yesus sudah tumpah bagi kita pengembara. Mari sambut dengan syukur. Manusia yang berdosa, hapuskanlah noda dosa, basuh kaki dan tanganmu, agar layaklah hatimu. Darah Yesus sudah tumpah bagi kita pengembara. Mari sambut dengan suka. Darah Yesus sudah tumpah bagi kita pengembara. Mari sambut dengan suka. Tanah Mesir penindasan sudah jauh ditinggalkan, sedang tanah yang dirindu masih harus kita nanti. Darah Yesus sudah tumpah bagi kita pengembara. Mari sambut dengan suka. Darah Yesus sudah tumpah bagi kita pengembara. Mari sambut dengan suka. Puaskanlah dahagamu, bersantaplah secukupnya, agar pulih tenagamu, melanjutkan perjalanan. Darah Yesus sudah tumpah bagi kita pengembara. Mari sambut dengan darah Yesus sudah tumpah bagi kita pengembara. Mari sambut dengan suka. Aku rindu akan kedatanganmu di dalam batinku. Biarpun aku tak pantas menyambut tubuh darahmu, aku rindu akan Tuhan. Aku rindu akan kedatanganmu ya Tuhan. Aku mohon akan kerelaanmu menyucikan aku. Karena aku tak suci menyantap tubuh darahmu. Aku rindu akan Tuhan. Aku rindu akan kedatanganmu ya Tuhan. Aku harap akan kehidupan abadi yang terjanji. Dengan menyambut santapan yang disiapkan bagi aku rindu
akan Tuhan. Aku rindu akan kedatangan-Mu ya Tuhan. Ku percaya akan sabda-Mu yang membawa kehidupan. Aku serahkan diriku padamu, Juru Selamatku. Aku rindu akan Tuhan. Aku rindu akan kedatangan-Mu ya Tuhan. Yesus Kristus, Engkau curahkan cinta kasih-Mu padaku. Kini ku balas cinta-Mu dengan memikul salib-Mu. Aku rindu akan Tuhan. Aku rindu akan kedatangan-Mu ya Tuhan. Marilah berdoa. Ya Allah, lipat gandakanlah belas kasih-Mu atas hamba-Mu, Bapak Aloysius Jatiwotan yang telah meninggal, berkat kurban yang telah kami terima. Semoga berkat rahmat baptisan, Engkau beri kepenuhan sukacita yang kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu, Dan bersama semoga keluarga yang berduka, ibu bapak, saudari-saudara sekalian, senantiasa dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, keluarga yang berduka, dengan ini misa arwah untuk Bapak Aloysius Jatiwotan pada sore hari ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kita pergi, kita diutus. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita mengantar jenazah ke kubur. Urutan perarakan petugas liturgi, peti jenazah, dan umat awam.
bersama para orang kudus sepanjang bersama para orang Jiwa-jiwa yang berdosa, jangan lepas mereka dalam derita. Turun kekal semoga menyinarinya bersama para orang kudus sepanjang masa. Saudara-saudari yang terkasih, perjumpaan kita dengan Bapak saudara kekasih kita, Aloysius Jatiwotan, berakhirlah sudah di tempat ini. Kita mau menguburkan dia di tempat ini. Dia telah pergi, tetapi setiap kali kita datang ke kubur ini, kita merasakan bahwa dia ada bersama kita dan ada harapan bahwa kita akan berjumpa dengan dia lagi dalam kehidupan kekal. Marilah kita hening sejenak dan memohon berkat Tuhan turun atas makam ini. Allah yang Maha Murah, karena belas kasih-Mu, arwah Bapa, saudara, kakak kami yang tercinta, Bapak Aloysius Jatiwotan, beristirahat dengan tentram. Berkenanlah kiranya memberkati dan menyucikan kubur ini. Semoga ia memiliki sukacita abadi dalam kerajaan-Mu bersama dengan Santa Perawan Maria, para martir, dan semua orang kudus-Mu. Semoga tubuh yang fana ini dibangkitkan dalam kemuliaan abadi demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Peti jenazah diturunkan ke dalam makam.
yang wafat. Untuk selamanya. Ketika dibaptis, kita disatukan dengan Kristus dan turut mati bersama dengannya. Bapak Aloysius Jatiwatan ini sekarang mati bersama dengan Kristus. Semoga ia hidup pula dalam keadaan baru bersama Kristus di dalam surga. Semoga doa-doa kita mengiringi Bapak Aloysius Jatiwatan ini dalam perjalanan menuju rumah Bapa. Semoga kuntum hidup ilahi yang telah ditanamkan dalam diri Bapak Aloysius Jatiwatan ini mekar bagaikan bunga yang semerbak harum mewangi. Manusia diciptakan dari tanah dan akan kembali ke tanah. Semoga Kristus telah mengalahkan kebinasaan maut, memulihkan Bapak Aloysius Jatiwatan ini dalam kebangkitan mulia.
Saudara terkasih, Bapa, halo. Semoga engkau memasuki hidup abadi dengan membawa tanda kemenangan Kristus ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari yang terkasih, Bunda Maria adalah Bunda Allah dan Bunda kita yang murah hati. Ia senantiasa mendoakan dan menghibur dengan penuh kasih orang yang meninggal dan berduka cita. Maka marilah kita menyerahkan Bapa kekasih kita, Aloysius Jatiwotan yang telah meninggal dunia ini, dan keluarga berduka kepada perlindungan Bunda Maria. Sebuah lagu Maria. Atas hari Ina Maria Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Cinta, Putramu Yesus Kristus telah menyerahkan diri bagi kami dan bangkit dengan mulia. Semoga hamba-Mu, Aloysius Jatiwotan yang telah meninggal ini, dibersihkan oleh wafat dan kebangkitan Putramu, dan Engkau muliakan dia dengan anugerah kebangkitan. Dengan pengentaran Kristus Tuhan kami. Pengumuman. Tuhan memberi, Tuhan pula lah yang mengambilnya. Tuhan, kami sekeluarga sangat membutuhkan kehadirannya, tetapi Engkau lebih mencintai dia. Maka pada hari ini, Engkau boleh mengambilnya dari tengah-tengah keluarga
ini dari kami semua. Dari keluarga menyampaikan kepada kita semua bahwa saudara Bapak kekasih kami ini, hari ini kita sama-sama mengiringi dia ke pemakaman, dan akhirnya pada saat ini kita juga boleh bersama sampai kita memberikan penghormatan terakhir kepada dia. Maka atas nama keluarga kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang telah meluangkan waktu untuk boleh mengantar Bapak, Kakak kekasih kami hingga pada saat ini. Terima kasih kepada keluarga besar Kaleden dari Daniwato dan Nuhololo, dari Menangatala, juga bapak-bapak keamanan yang telah bersedia mengiringi Bapak kekasih kami Aloysius Jati hingga ke pemakaman ini. Terima kasih untuk semua. Dan yang kedua, kami sekeluarga juga memohon maaf bila dalam pertemanan dengan Bapak, saudara, kakak kekasih kami yang mungkin dengan kata dan perbuatan yang telah menyinggung perasaan halus Bapak, Ibu, saudara-saudari, kiranya pada tempat dan kesempatan ini boleh dimaafkan. Dan juga kami dari keluarga, kami juga atas nama almarhum Bapak Aloysius Jati juga memohon maaf kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari. Kiranya permohonan maaf ini melapangkan perjalanan menuju rumah Bapak. Dan yang kedua, permohonan maaf karena situasi yang sama-sama kita alami, yang sama-sama kita hadapi, teristimewa pada keluarga. Doa dan penghiburan cuma kita buat 2 malam, yaitu malam pertama dan malam kedua besok malam. Malam kedua merupakan malam terakhir untuk kita semua. Dan untuk itu dari keluarga menyampaikan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, kiranya pada malam yang terakhir boleh hadir bersama keluarga untuk mendoakan, menghibur keluarga. Dan lebih dari itu, doa menjadikan sarana untuk perjalanan Bapak, kakak, saudara kami ini. Kiranya ia boleh layak menjadi penghuni surga abadi. Dan akhirnya, selamat jalan kepada Bapak Aloysius Jati Wotan. Mudah-mudahan Bapak menjadi pendoa bagi keluarga ini, juga bagi kami semua, sehingga pada waktunya kita boleh bertemu dalam rumah Bapak. Sekian dan terima kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, upacara penguburan untuk Bapak Aloysius Jati Wotan telah berakhir. Marilah kita buka hati untuk mohon berkat Tuhan.
Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian, secara khusus Bapak Alo, senantiasa dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebuah lagu penutup. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selamanya. Santo Aloysius. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat sore. Sementara nih Kak Papa. Kamera depannya. Selamat sore semua. Romo, suster, frater, bruder, saudara-saudari yang terkasih, terima kasih sudah merelakan waktu ikut mendoakan keselamatan jiwa dari Bapak kami yang tercinta, Bapak Alus Tatiwotang. Semoga juga melalui doa perantaraannya, kita juga oleh berkat surgawi dan duniawi. Dan mudah-mudahan melalui doa-doa saudara-saudari, Bapak dan Mama, keselamatan abadi yang terjadi atas diri Bapak Alo. Dan terima kasih banyak kesediaan, kerelaan waktu untuk mengikuti misa requiem dan upacara pemakaman Bapak Alo di samping rumah kediamannya di Desa Bulugolong, Stasi Sampai KL Bulugolong, Solor Timur, Flores Timur, NTT. Selamat sore, sekian dan terima kasih. Terima kasih untuk Kakak Ita yang telah bersedia untuk membuat link sehingga saudara-saudara yang tidak berkesempatan hadir bisa mengikutinya secara live streaming
dalam perayaan misa requiem dan pemakaman sore hari. Terima kasih banyak dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore. Sama-sama Pater, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya.